Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di episode pertama kita, Canda Cerita Anak Muda. Aku, Alvin, akan menjadi host pada kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik banget nih, yaitu kewirausahaan di usia remaja atau di kalangan mahasiswa. Nah, gimana sih caranya mahasiswa itu bisa memulai bisnis sambil kuliah gitu? Apa saja tantangan dan peluangnya? Yuk, mari kita bahas sama-sama. Menjadi seorang wirausaha saat ini bukan hanya milik mereka yang sudah lulus ataupun bekerja. Mahasiswa pun dapat memanfaatkan masa kuliah untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan mereka. Dengan kreativitas dan inovasi, mahasiswa dapat menciptakan peluang bisnis baru dan mengasah keterampilan kepemimpinan serta manajemen mereka. Untuk membahas lebih lanjut tentang topik ini, aku mau berbincang nih dengan Adelina Hasibuan, seorang mahasiswa yang sukses membangun bisnis di bidang kuliner. Langsung aja kita sambut ini ya. Adelina Hasibuan. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo Alvin, kabarnya baik. Alhamdulillah. Alvin, Alhamdulillah. Nah, kesibukannya apa nih Kak akhir-akhir ini? kesibukan akhir-akhir ini kuliah, organisasi, tentunya juga bisnis. Jadi Kak Adel, kan kakak ini buka bisnis di bidang kuliner kan? Nama usahanya itu yang aku dengar itu namanya Melor. Jadi sebenarnya Kak, Melor itu apa sih Kak? Dan kenapa kakak buka nama usahanya tuh nama Melor gitu? Disclaimer, Melor ini kan udah ada tahun 2020. Jadi nama Melor ini udah diciptakan sejak 2020, cuman terkendala waktu, jadi baru dibuka di Oktober 2023. Melor ini diciptakan cuma iseng aja gitu, kayak apa ya nama brand yang kita buat gitu. Oh, Melor aja lah biar kayak mudah diingat. Yang mendengarnya juga kayak langsung tahu kalau Melor ini brandnya ini gitu. Berarti ini aktifnya dari 2023 ya Kak ya? Oktober. Iya, aktif kembali itu Oktober 2023. Berarti ini termasuk usaha baru Kak? Iya, mulai kembalinya itu waktu kita waktu ada semester 2, baru diaktifkan kembali. Jadi Kak, ini kenapa? Coba bisa ceritain sedikit nggak? Gimana tuh awalnya kakak tertarik di dunia bisnis? Karena kan nggak banyak anak muda yang sekarang tuh yang mau terjun ke dunia bisnis itu. Iya. Kalau di ngomong-ngomong soal tertarik, sebenarnya nggak pernah sama sekali tertarik sama dunia bisnis. Ini usahanya dimulai gara-gara rasa bosan, capek, kayak berada di zona nyaman. Aku dan partner kayak kuliah, pulang, belajar, nongki, kayak ngabis-ngabisin waktu kayak sia-sia aja.
dalam pikiran kakak itu? Banyak sih, apalagi itu dalam pemikiran kita sendiri ya, apalagi cewek, overthinkingnya sana sini kayak takut mulai. Takut mulai itu adalah kendala terbesar sebelum mulai bisnis, karena kita itu pemikiran kita kan apalagi cewek pasti yang selalu yang jelek-jeleknya ya, kayak gimana ya kalau nggak laku, gimana ya kalau berhenti di setengah jalan, gimana ya kalau modalnya. Tapi setelah dipikir-pikir mau sampai kapan kita di zona nyaman, toh setelah kuliah nanti kita juga harus terjun ke dunia kerja kan, harus cari uang juga. Jadi di situ berpatokan pada kalau nggak sekarang kapan lagi. Ya, kalau nggak sekarang kapan lagi, itu dia Kak. Keren banget Ika ada. Tapi pasti kan Kak nggak mudah kan jalaninnya kan Kak? Iya. Apa saja sih tantangan yang kakak lalui selama mulai bisnis ini dari Oktober 2023 berarti ya mulai start? Iya. Ya, apa aja tantangannya? Tantangan pertama itu internal dari diri sendiri kan, kayak yang tadi yang pemikiran-pemikiran yang nggak bagus. Tantangan dari luar itu banyak sih, kayak teman, orang tua. Kalau dari teman itu kayak aku yang terbaik, kayak nggak usah buka-buka bisnis, ini belajar. Sementara kan kalau kita nanti setelah kuliah, kalau dari pemikiran kita ya, belajar ini kan gak menjadi inti. Nanti di dunia kerja juga pasti Pengalaman. Iya, bagus. Pertamanya itu adalah negara banjir aja sih, banjir terus sempit tempatnya. Kita juga nggak ngasih servis yang baik kepada customer. Karena itu merupakan hal yang penting juga ya. Iya. Kalau kita memulai usaha itu servis kepada pelanggan itu harus yang terbaik ya. Iya, soalnya kalau customer kita nggak nyaman, dia nggak mungkin balik lagi Ya, gitu. benar, setuju. Jadinya kita coba buat upgrade ke tempat yang kedua. Di situ juga ada problem yang cukup besar. Jadi kita memutuskan sekarang udah pindah ke lokasi yang ketiga. Di situ alhamdulillah kita udah lebih baik. Yang dari pertama masih pakai tenda, yang kedua masih bagi dua sama orang lain, yang ketiga sekarang udah alhamdulillah udah di ruko ya. Udah kayak ada tempat sendiri. Berarti sekarang semakin berkembang ya Kak, usahanya ya Kak? Alhamdulillah. Berarti sekarang udah berdiri sendiri ya? Iya, berdiri sendiri. Kak, sebenarnya itu dulunya tuh Kak, modal awalnya berapa sih untuk membangun usaha kayak gini Kak? Ada nggak ketakutan kayak nanti modalnya kurang segala macamnya itu? Boleh tolong disampaikan kepada teman-teman. Iya, kalau soal modal ini kan, kalau buka bisnis modalnya bisa dibilang nggak kecil ya. Benar. Soalnya mulai dari sewa tempat, kayak peralatan-peralatan yang besar, kompor yang lainnya, itu kan juga mengeluarkan biaya yang banyak. Jadi waktu masih ngestak di pikiran itu kayak ini modalnya besar kali gitu kan, kayak nggak mungkin. Tapi di situ kan kita juga ada alhamdulillah uang bulanan dari orang tua ya. Jadi ada tabungan juga. Di situ emang prinsipnya kayak kalau nggak kita mulai sekarang kapan lagi? Soalnya kalau ditunda tabungan itu kan juga bakalan habis di kita juga. Iya. Jadi mending kita buat tabungan kita ini yang uangnya bakalan kembali lagi gitu, yang berjalan uangnya, kayak kerja uangnya gitu, kayak mengutang uang gitu ya Kak ya? Kalau kita beli barang kan uangnya sampai di situ aja. Iya. Kalau kita mulai bisnis uangnya kan bakal balik lagi ke kita. Jadi kalau ketakutan di modal itu takut tutup di tengah jalan, Ya. sementara modal udah banyak. Terus kalau ketakutan keduanya itu nanti kalau emang udah tutup, kan itu udah kita pakai uang bulanan sama uang tabungan. Kalau minta ke orang tua lagi segan. Itu sih ketakutan kalau soal modal. Ketakutan itu pasti ada ya Kak? Iya. Sampai sekarang bahkan ya? Sampai sekarang. Dan gimana cara kakak menyikapi hal itu? Apalagi tadi kakak bilang kakak udah sebutin tantangan
dari diri kakak, dari gua juga. Nah, cara kamu nyikapin itu semua gimana? Tidak luput dari tangis. Kalau nangis itu udah sering waktu dari awal bangun bisnis, apalagi hari pertama ya. Itu kayak kaget, kayak kultur shock ya di jalan. Situ kayak nangis benar-benar kayak di situ udah mau nyerah kayak. Untung partner aku tuh kayak kita bisa gitu. Sementara yang kalau aku ini kita nggak bisa gitu. Aku ngotot kita nggak bisa, partner aku ngotot kita bisa gitu. Butuh partner juga sih sebenarnya di dalam usaha ini. Soalnya kalau kita berpacu sama diri kita sendiri juga nggak bisa gitu. Tadi apa? Cara kakak menyikapin tantangan tersebut? Ya. Menyikapi tantangan tersebut, yang pertama kakak berserah diri, main di atas, terus bantuan dari partner kakak itulah besar kan, kayak iya luar biasa, kayak dukungan dia tuh kayak kita bisa jangan dia nggak bisa gitu. Kalau soal nangis ini itu udah banyak. Menyikapi ke diri sendiri itu perlahan terbiasa sih. Kalau emang awal-awal kayak aku nggak bisa. Cuman kalau kita nge-stuck di aku nggak bisa kan kita nggak bakal jalan ya. Benar. Terus aku juga mikir mau sampai kapan aku berpacu kepada orang tua, mau sampai kapan aku minta terus gitu. Kalau nggak dikasih sama orang tua nangis, kalau nggak dikasih ngambek. Ya, benar, sering terjadi. Iya, apa sih aku nggak dikasih gini. Sementara kan pas sudah bangun bisnis ini baru ngerasain ya kayak susah ya cari uang gitu. Ya, kayak masa susah itu ya kan. Iya, di situ baru kayak mikir aku bisa nyari uang, aku sehat, aku juga berpendidikan, pikirannya apa, jadi kayak melawan semuanya itu dengan pikiran sendiri juga. Terus kayak support dari partner sama support dari orang-orang yang emang tahu keadaan kayak gimana. Berarti kak, dukungan dari orang-orang terdekat itu sangat penting. Iya, sangat penting. Luar biasa untuk kakak sendiri ya. Iya, sangat penting. Soalnya kalau orang-orang terdekat kita itu aja kayak ngejatuhin kita mau dapat support dari mana lagi? Iya, luar biasa kali kak. Ini aku mau nanya. Rencana kakak untuk bisnis kakak ini kedepannya apa kak? Rencana bisnis untuk kedepannya lebih maju, buka cabang. Amin. Kita doain sama-sama Di ya. beberapa tempat, soalnya teman-teman aku sama sepupu-sepupu aku yang di daerah asal aku ya udah kayak buka dong di sini. Cuman kan kita masih terkendala oleh waktu ya, terkendala sama kita kuliah, belum bisa langsung survei tempat, apalagi ke yang beda kota kan belum bisa ya. Kayak kemarin kita buat Q&A di Instagram, kita buka hotel baru di mana ya gitu ya. Ada yang bilang di Pasaman Timur, di mana lagi dia bilang di Solo. Itu kan udah kayak wow, itu kan membutuhkan survei langsung ke lokasi ya. Sementara kita masih kuliah, apalagi nih aku sama partner kan mau KKN. Jadi emang terkendala di kegiatan kampus sama organisasi. Berarti kak peminatnya itu nggak hanya dari sekitar UNB aja ya? Iya, alhamdulillah. Bahkan sampai nyuruh buka outlet di luar kota bahkan ya, luar biasa. Nah kak, ini bukan cita-cita dari awal kan jadi pebisnis ini? Atau emang dari awal cita-citanya mau jadi pebisnis? Bukan, dari dulu tuh baru mulai di umur 19 tahun ya. Itu benar-benar baru terpikirkan di bulan itu juga, dilakukan di bulan itu sampai sekarang. Kalau dari dulu nggak pernah mikir buat aku buka bisnis kali ya gitu, kayak nggak pernah. Soalnya latar belakang keluarga juga nggak ada ya di dunia bisnis. Iya. Cita-cita sebenarnya apa nih kak? Coba boleh di-spill lah sama penonton. Kak Adelina Hasibuan ini sebenarnya apa nih? Cita-cita dari kecil itu jadi polwan ya. Gitu. Cuman Insya Allah. orang tua aku tuh nggak setuju, katanya kalau anak cewek itu harus kerja di kantoran. Pemikiran orang tua biasanya yang kayak gitu. Tapi nanti polwan panas-panasan, pokoknya nggak direstui lah. Bener-bener. Jadi dari dulu hidupan ngalir atas mau orang tua. Mungkin ini emang udah rezekinya ya kak, Iya, di iya. dunia bisnis ini ya kak. Ya mungkin kalau jadi polwan nggak bakal terjun ke dunia bisnis juga. Gak bakal ada di sini juga kan? Iya. Gak bakal kita bakal berjumpa di sini. Sementara kalau income di bisnis itu lebih menggiurkan ya.
luar biasa. Iya. Kan aku sempat tergiur Kak, mulai terjun ke dunia bisnis. Bisa. Bisa. Dan aku mikirnya juga banyak ketakutan yang berisika. Tapi Iya. setelah aku dengar dari kakak tadi, bahwasanya takut itu wajar kan ya. Tapi gimana cara kita menyikapi takut itu? Action kita harus kita jalankan. Nah, ya. Ini pertanyaan lagi nih Kak. Ada nggak sih Kak saran dari kakak untuk kami khususnya ya para mahasiswa ini untuk membangun usaha yang kayak kakak jalani sekarang ini? Boleh dong dikasih tips? Boleh. Tipsnya itu kita harus berani memulai. Terus kalau sarannya kuat-kuatin mental, jangan dengerin kata orang lain. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Iya, Gitu ya. berpacu sama itu aja. Ya. Dan kalau nggak sekarang kapan lagi guys? Jadi kalau kalian mau mulai jangan takut-takut. Iya. Kalau kata Kak Ada tadi jangan takut-takut ya Kak? Iya. Benar. Nah, dan satu yang aku tangkap dari pembicaraan kali ini, kalau partner yang luar biasa mensupport itu salah satu faktor terbesar juga Iya. ya Kak? Nah itu dia. Nah Kak, ini kita udah di closing nih. Bolehlah di spill dulu nih apa lokasinya tadi? Boleh diulang lagi lokasi jualan? Jadi lokasi kita sekarang udah ada di Jalan Tekukur, di Simpang Agus Kebab, di samping Pangeran Ring. Kita juga udah ada di GoFood, Shopee Food, sama Maxim Food. Instagramnya itu Melor22, jangan lupa di follow. Agak sesuai kantong gitu juga ya. Ya dong, harus sesuai kantong. Sesuai di kebutuhan mahasiswa juga ya Kak ya. Dan juga mengenyangkan. Itu dia, itu yang paling dicari-cari oleh mahasiswa. Oh, iya. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita di talk show kali ini bersama aku Muhammad Alvin dan narasumber Adelina Hasibuan. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.